paham bahasa suatu kaum, dia akan aman dari tipu daya orang lain. Jadi anak-anak kita yang bisa bahasa Prancis, bahasa Inggris, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahasa Arab, karena Al-Quran pakai bahasa Arab, tertulis di situ. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin sadaqallahul azim. Itu tulisannya. Oh, itu bacaannya Pak Ustadz. Itu ustadznya dari tiang yang warna merah. Yang bawah, tulisan bawah, qul, yang titik 2 tuh qaf. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah. Kalau pakai qaf, qul, katakanlah. Tapi kalau pakai kaf, kul, makanlah. Makanya ngajinya mesti betul, pakai qaf. Qul, katakanlah. Inna, sesungguhnya, solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Mamati artinya matiku. Makanya jangan panggil orang mamat. Mohon maaf Pak Mamat, jangan tersinggung. Wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, aku orang muslim yang pertama. Maksudnya Nabi Ibrahim orang muslim yang pertama di zaman itu. Sebelumnya muslim, Nabi Adam muslim, Nabi Nuh muslim, Nabi Idris muslim. Ini ucapan Nabi Ibrahim. Tapi kami sholat Pak Ustadz, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah, Beb. Ini kan ayat. Kalau ayat wa ana awwalul muslimin. Kalau iftitah itu hadis, wa ana minal muslimin, pakai bahasa Arab. Enggak ada orang, walaupun orang Kepulauan Buton ini hebat bahasa Inggris, karena dulu orang Inggris, orang Eropa, bisnis, mereka pakai jalur sini, mereka singgah. Enggak ada orang Buton sholat, inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi rabbil alamin, for you oh my God. Enggak ada. Makanya tulisan Arab ini dibaca. Kalau kita tidak membaca tulisan Arab, buta huruf Al-Quran, alhamdulillah, Ustadz Abdul Somad ada 10 pondok pesantren, ada tahfiz Quran menjamur di Kepulauan Buton. Allahu Akbar. Tokoh masyarakat kita 2 periode jadi bupati Buton, membangun masjid. Ustadz Somad, bukan beliau yang ngomong, beliau nggak ada ngomong, anak-anak muda ini ngomong. Ustadz, tokoh kami, bapak kami sedang bangun masjid. Mantap. Doakan Ustadz Abdul Somad bisa bangun masjid. Nampaknya enggak setuju. Siapa yang membangun masjid agung yang luar biasa? Dari tadi jamaah ada yang matanya ke atas terus ngelihat lampu. Siapa yang membangun masjid agung bau-bau yang luar biasa? Kalau dibangun pribadi, maka terang benderang alam kuburnya. Kalau dibangunnya pakai jabatannya, pakai tanda tangannya, waktu jadi bupati, waktu jadi wali kota, dikeluarkannya perda, bupati, DPRD, gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini namanya dakwah. Yang pertama adalah hijrah, setelah hijrah ukhuwah, setelah berukhuwah jangan sekedar ukhuwah. Saya berukhuwah dengan ibu, saya berukhuwah dengan bapak, saya berukhuwah dengan pak anggota dewan, saya berukhuwah dengan pak wali. Apakah sekedar berukhuwah? Hubungan kita ini mau dibawa kemana? Apa sekedar hanya tahlilan? Apa sekedar hanya yasinan? Apa hanya sekedar sholawatan? Mesti yang ketiga adalah dakwah. Hijrah, ukhuwah, dakwah.
Ukhuwah tanpa dakwah tak bermakna. Dakwah bukan ceramah, dakwah bukan tausiah, dakwah adalah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Itulah dakwah. Ada saudara kita yang bukan profesor doktor, dia bukan kiai, dia bukan tuan guru, dia manusia biasa, dia hanya kerja di bengkel, dia hanya pedagang bakso, dia hanya pedagang kaki lima. Tapi ketika saya datang ke tokonya, pas azan zuhur berkumandang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, pedagang ini mana? Dia sedang sholat di masjid Ustadz. Kalau Ustadz mau beli apa-apa, tunggu sampai selesai masjid. Saya seperti kena tampar rasanya. Padahal maksud saya mau cepat, nanti selesai ini saya mau ke sana. Azan masih berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya dia sudah berangkat duluan. Inilah yang sebenar-benar dakwah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Ada orang yang bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan profesor doktor, bukan tuan guru, tapi dia berani mengetuk pintu rumah tetangganya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tetangganya ada ngintip di balik. Dia nggak mau buka karena dia tahu ini ngajak sholat, ini ngajak sholat. Assalamualaikum, tapi karena dia risih hanya dia buka. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Besok ini datang lagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lama-lama tetangganya ini bosan. Kamu sudah dikasih tahu enggak juga? Iyalah, ayo kita sholat. Akhirnya dia sholat. Inilah dakwah. Dakwah artinya mengajak orang yang belum sholat menjadi sholat. Ngajak orang yang belum sholawat jadi sholawat. Ngajak orang yang belum sodakoh jadi sodakoh. Ngajak orang yang belum kenal Allah menjadi ma'rifatullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ngajak orang yang belum pernah ke masjid menjadi ke masjid. Ustadz Somad menceramahi orang yang sudah ada di dalam masjid. Ini bukan dakwah. Ini apa namanya? Ini namanya apa ya? Ngobrol-ngobrol aja. Ini namanya ta'lim. Karena ngajar orang yang sudah bersyahadat, ngajar orang yang sudah dalam masjid, ngajar orang yang sudah pakai jilbab, ngajar orang yang sudah menutup aurat, ngajar orang yang sudah bangun masjid. Ini biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang luar biasa. Ini ada orang-orang yang luar biasa, luar biasa. Kalau ini tidak luar biasa, dia biasa di luar. Malam ini ditutup karena takut kena hujan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya merasa luar biasa. Apa yang luar biasa Pak Ustadz? Lampu-lampunya sudah di setel, ada hijau, ada merah, ada kuning, ada kelabu, ada sesuai dengan warna partai. Jamnya sudah ditempatkan yang luar biasa. Ini penempatan jam di Masjid Raya, Masjid Agung Bau-Bau sudah mantap. Supaya apa? Supaya Ustadz tahu kapan selesai ceramahnya. Karena banyak jamaah bingung, ini kapan selesainya, kok nggak habis-habis. Begitu masuk jam 9, oh Abdul Somad sudah bicara selama 1 jam. Nanti kalau ada yang nanya, apa yang dibicarakan Ustadz Somad tadi? Ada 3. Apa yang 3 itu? Aduh, aku nggak ingat apa aja. Yang pertama adalah hijrah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga adalah dakwah. Kita tidak bisa ke dakwah kalau tidak berukhuwah. Ukhuwah tidak bisa kalau tidak hijrah. Bagi yang sudah hijrah maka dia bersih berukhuwah. Bagi yang sudah berukhuwah maka insya Allah dia akan berdakwah. Saya berukhuwah dengan Pak Wali, berukhuwah dengan Pak Wakapolres, berukhuwah dengan Pak anggota dewan. Akhirnya kami sudah bersaudara, sudah sama-sama paham, sudah sama-sama ngerti. Saya pun menghormati mereka. Jadi yang nonton jangan nonton ceramah tausiah Abdul Somad ini hanya di menit yang ke-40. Nanti dia komen di bawah, Abdul Somad kurang ajar, membelakangi Pak Wali dan Pak DPRD. Coba lihat di menit pertama tadi. Abdul Somad sebelum maju dia udah mohon maaf dulu, dia udah angkat tangan dulu. Makanya kalau nonton itu hanya di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu anak-anak muda yang geser kotak itu kotak apa itu, Dek? Hah? Kotak pemilu? Udah ada timnya maju sekarang? Belum? Tim mana? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik kita yang membawa kotak itu isinya adalah uang. Bukan mau dibagi-bagi. Untuk membangun tahfiz, lelang dan galang amal pembangunan masjid Pondok Pesantren Tahfiz Quran Yayasan Hibrul Ummah. Hibru artinya tinta, ummah tinta umat. Ini gelar Abdullah bin Abbas yang bergelar tintanya umat. Karena umat ini mendapatkan ilmu melalui tinta yang ditorehkan di atas pena. Anak-anak kita ini penghafal Quran. Tapi jangan nanti keluar isunya itu mau dibawa Ustadz Somad bangun pesantren dia di Riau. Tidak, guys. Ini pondok pesantrennya ada di Kepulauan Buton dan untuk anak-anak kita semua. Bapak Ibu mau ngasih 1 miliar, enggak ada untungnya ke saya. Bapak Ibu ngasih 2.000, saya malu. Nanti keluar isu Ustadz Abdul Somad ceramah di Buton, jamaah nyumbang 2.000. Masa 2.000? $2.000, mantap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu gaji 13-nya cair. SPPD keluar kotanya cair. Rukonya laku. Cincin, gelang, subang, anteng, rantai, gelang kaki full. Ninggal. Ada emas yang dibawa mati? Tidak ada. Tapi kalau emas itu diberikan untuk pesantren tahfiz Quran Yayasan Hibrul Ummah, ibu meninggal dunia mengalir sampai hari kiamat. Ini Ustadz Somad kalau cerita ninggal pasti ibu-ibu. Oke, kalau gitu kita bawa bapak-bapak ninggal. Rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, sepatunya tinggal. Istrinya? Ibu jawab dengan jujur. Kalau bapak ninggal ibu mau ikut? Sangat jujur. Karena di dalam masjid tidak. Sadarlah kalian wahai bapak-bapak, bahwa mereka mengatakan cinta karena kalian masih hidup. Begitu kalian mati menghadap Allah, rumah kalian akan dijual, diambil anak, diambil istri, mobil kalian akan diambil dialer karena kredit. Handphone kalian yang mahal akan mereka pakai. Duit kalian yang banyak di bank akan mereka ambil dan mereka akan menikah dengan brownies, berondong manis. Dan kalian akan mati menjadi santapan cacing tanah. Harta kalian dibagi 2. Harta itu disebut dengan gono gini. Kenapa? Kau begono, aku. Yang kekal abadi adalah nih yang kau berikan ke pesantren tahfiz Quran Hibrul Ummah. Ananda Laode Muhammad Sahil akan membacakan Quran 30 juz pagi, petang, siang dan malam, mengalir pahalanya kepada kalian Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka sebarkan kotak-kotak, masukkan dengan dompet dan kartu kreditnya sekalian. Sudah kusampaikan ya Allah kepada hamba-hambamu ya Allah, saudara-saudaraku yang ada di Kepulauan Buton ya Allah. Kalau mereka mau bersedekah alhamdulillah, kalau mereka enggak mau innalillah.
lihat saja nantilah. Tapi dilihat dari tatapan matanya, ini adalah orang-orang yang soleh, sudah mempersiapkan bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Jangan kemana-mana, akan ada tim dari tim lelang yang akan membawa kita kepada suasana yang sulit untuk diungkapkan kata-kata berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih Ustadz. Baik, mohon izin Ustadz, boleh dinikmati snacknya lebih dahulu, silahkan. Baik, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi ceramah dari, pada mau kemana Bapak-bapak, mohon izin. Ya, acara masih berlanjut. Tentunya semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Somad SCMA dapat kita amalkan bersama untuk kehidupan kita yang lebih baik dalam menguatkan hijrah kita berdakwah dan beruhuwah di Kota Bau-Bau. Dan selanjutnya kami persilakan kepada panitia untuk melaksanakan kegiatan dari celengan infak. Kami harapkan untuk para jamaah boleh diisi ini untuk kegiatan dakwah dan penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan Pondok Pesantren Tahfiz Quran. Nanti kita akan tayangkan proses pembangunan dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran, tentunya dari layar yang akan disiapkan oleh panitia. Karena itu mohon kepada jamaah bisa mengisi celengan penggalangan dana dari panitia. Silakan. Saf jamaah. Nanti kita akan tentunya melelang apa yang dikenakan oleh Ustadz Somad. Ya. Kepada jamaah mungkin yang senang dengan kopiah Ustadz, Ustadz akan siap melelang kopiahnya untuk pembangunan pondok pesantren dan juga tahfiz Quran di Kota Bau-Bau. Jadi mungkin panitia silakan. Ya, tim sunduk dari panitia.
1 juta. Kita mulai dengan 1 juta. Oke, 1 juta. 1 juta. 1 juta, 1 juta. Ada yang di atasnya? 2 juta. 2 2 juta. juta. Oke. Masya Allah, 2 juta. 2 juta. Ada yang naik? Dari 3 juta. Masya Allah, 3 juta. Kopiah Ustadz Abdul Somad 3 juta. Siapa yang bisa naikin lagi? 3 juta sudah. 3 juta. 3 Oke. juta. Siap. 3 juta. Bapak yang di sini ada yang naik di atasnya 3 juta. Yang di lantai 2 boleh berpartisipasi. Di lantai semua 2 Bapak Ibu ya. boleh. 4 4 juta. ada. Allahu Akbar. 4 juta. 4 juta ada. 4 juta di atas. 4 juta. Oke, Masya Allah 4 juta. 5 juta. Bapak sana 5 5 juta. juta. 5 juta. untuk Masya Allah kopiah. 5 juta. Ada yang mau hargain di atas lagi 5 juta? Silakan angkat tangan Bapak Ibu. 5 juta rupiah untuk kopiah Ustadz Abdul Somad. Kopiah khas yang biasa kita saksikan di YouTube, di televisi, berwarna merah. Silakan 5 juta. Ada yang naik di atas 5 juta? 5,5. 5 juta 500. Tambahin 500 jadi 6 juta. Siapa yang berani kurang lebih? 6 juta. 6 juta. Oke. 6 juta. 10 juta. Allahu Akbar 10 juta. Bapak berdiri Bapak. Allahu Akbar. Berdiri Bapak. Berdiri Pak, silakan. 10 juta. Berdiri Pak. Gimana? Kita nggak minta diwakili, Pak. Ustadz mau lihat Bapak, ayo 10 juta Pak. Bapak yang beli kopiah Ustadz Abdul Somad dengan harga 10 juta rupiah. Allahu Akbar. Silakan Pak, sini Pak. Ya. Kita 10 juta. Ya. Silakan. Oke. 10 juta, mohon izin Ustadz. Alhamdulillah kopiah Ustadz yang membuat Ustadz lebih gagah malam hari ini berhasil dilelang dengan nilai 10 juta rupiah. Pak Ustadz excited, bingung, 10 juta? Iya Pak Ustadz? Ya. Mana? Silakan Bapak, boleh salaman dulu sama yang punya kopiah Pak. Saya kasih kesempatan Bapak untuk salaman dulu. Ya. Di depan Pak. Buka maskernya Pak, buka maskernya Pak. Mohon izin Pak. 10 juta rupiah. Ya, sebelah sini Bapak. Tim media untuk mengambil gambar, mohon izin tim media. Silakan. Buka maskernya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 10 juta rupiah. Pas ukuran. Alhamdulillah pas ukurannya. Alhamdulillah. Oke. Boleh foto bersama Bapak, silakan. Kameramen boleh difoto. Masya Allah. Bapak siapa namanya, boleh tahu? Cek 1 2. Pak Yamir Bayi. Bapak Yamir Bayi. Allahu Akbar. Bapak Lode Yamir Bayi. Terima kasih Bapak Ustadz, mohon izin. Ya, Masya Allah Bapak, terima kasih. Tidak cuma kopiah, kita akan lelang surban dari Ustadz Abdul Somad. Saya buka dengan lelang pertama, 3 juta rupiah. Surban yang dikenakan oleh Ustadz. Siapa yang berani di atas 3 juta? Ada? 3 juta rupiah. Surban Ustadz yang biasa dipakai berdakwah, siap untuk dilelang. Jamaah di Kota Bau-Bau mungkin ada yang ingin memiliki untuk kenangan 3 juta rupiah. Berani Bapak? Berapa? Siapa yang bisa naikin dari 3 juta ada? Mohon izin Bapak? 3 juta. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Siap? 5 juta. Oke. 5 juta. Di atas 5 juta ada?
di atas 5 juta. Masya Allah, 5 juta rupiah. Ada? 6, mana? 6 juta. 6 juta rupiah. 6 juta rupiah, Masya Allah. Di atasnya lagi surban yang dikenakan oleh Ustadz Abdul Somad yang kita kagumi dengan dakwanya memakai surban yang biasa kita saksikan di YouTube, di televisi. 6 juta rupiah, ada yang mau di atasnya? Berapa? 10 juta rupiah, Masya Allah. 10 juta, jangan maju dulu Pak. Jangan maju dulu Pak, Bapak di depan dulu. Jangan sampai ada yang di atasnya. Kita sampai angka maksimal. 10 juta ada? 10 juta. 10. Sorban ya Bapak Ibu. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Selamat 10 juta rupiah untuk Bapak yang sudah berani mengambil lelang surban Ustadz Abdul Somad dengan harga 10 juta rupiah. Masya Allah. Bapak siapa namanya Pak? Bapak Zamarudin dari mana Pak? Buton Utara. Dari Buton Utara, Masya Allah. Masya Allah. Bapak Zamarudin langsung dikenakan oleh Ustadz sendiri. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Boleh foto bersama, kameramen boleh diambil dokumentasi mungkin. Masya Allah. 10 juta rupiah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semoga mendapatkan amal. Saya lihat lagi apalagi yang bisa dilelang, celana mungkin ya, oh enggak. Cincin. Cincin Ustadz Abdul Somad. Ini adalah cincin blue safir yang dikenakan oleh Ustadz Abdul Somad. Dibawa kemanapun ke daerah-daerah yang beliau tempati untuk berdakwah. Saya buka dengan nilai lelang pertama 3 juta rupiah. Berapa? 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. 3 juta 500. 4 juta. 4 juta. 4 juta. 4 juta, Masya Allah. 4 juta. Ya. Untuk cincin musafir yang dikenakan oleh Ustadz Abdul Somad 4 juta rupiah. Mungkin Pak Lurah bisa mau naikin 4 juta rupiah. 5 juta. 5 juta rupiah. 6 juta. Masya Allah. Allah Akbar. Boleh perlihatkan cincinnya Ustadz, mohon izin Ustadz. Masya Allah. 6 juta. Kayaknya kurang, harus ada di atasnya. Siapa yang berani di atas 6 juta? 6 juta rupiah. Ada lagi yang mau tambah? 7 juta, Masya Allah. 7 juta rupiah. 8 juta. 8 juta cincin musafir yang dikenakan oleh Ustadz Abdul Somad ketika beliau 9 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Ya. Kardan 11 juta. 12 juta, Masya Allah. Ustadz mohon izin Ustadz, boleh berdiri Ustadz. Mohon izin Ustadz, perlihatkan cincinnya Ustadz. 12 juta. 13 juta. 14 juta. 14 juta. 14 juta. 15 juta. 15 juta, Masya Allah. Cincin musafir Ustadz Abdul Somad. 15 juta rupiah. 15 juta rupiah.
15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Ayo bapaknya jangan bapaknya. 15 juta 500. 15 juta 500 tanggung. 15 juta 500. 16 juta. Masya Allah. Allahu Akbar. 16 juta. Apakah sampai 20 juta rupiah? 16 juta. 16 juta cincin yang biasa dikenakan Ustadz Abdul Somad yang kita kagumi. 17 juta. 17 juta. 17,5. 18 juta. 18 juta. Mohon izin Ustadz, bau-bau gengsinya besar Ustadz. Jangan kaget Ustadz. 18 juta, di atas 18. 18 juta ahwat sebelah kanan saya. 19 juta. Sebentar. Pak, 19 kok lemas banget Pak? 19 juta. 19 juta. Cincin yang biasa dikenakan oleh Ustadz kita 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Saya tidak berhenti karena cincin ini adalah cincin yang langsung dikenakan di jari manis Ustadz kita. 20 juta rupiah. Ya. 20 juta rupiah. Anda mendapatkan cincin dari Ustadz yang kita kagumi. Anda beramal untuk pembangunan pondok pesantren dan tahfiz Quran di Kota Bau-Bau. 20 juta rupiah sepertinya kecil sekali. Pembangunan insya Allah untuk pondok pesantren dan tahfiz Quran akan berlangsung di awal Juli ini. 20 juta rupiah yang bisa naikin lagi. 21 juta rupiah. Masya Allah. 21 juta rupiah. Sayang sekali di sebelah kanan kalau hanya beda 1 juta. Bisa di-up mungkin berapa? 21 juta rupiah. Ahwat yang ada di sebelah kanan sepertinya ingin memiliki dan akan naik lagi. 21 gimana? Berani naik lagi? 22 juta. 22 juta, Masya Allah. Ustadz udah gemetar nih, Masya Allah. Jamaah Bau-Bau. 22. 23 juta rupiah. 23 juta rupiah mendapatkan cincin dari jari manis Ustadz Abdul Somad, mendapatkan amal dari pembangunan pondok pesantren dan juga tahfiz Quran untuk dibangun di Palabusa. Ada 23 tadi ya, 23. Berani sebelah kanan. Sayang sekali untuk ditinggalkan 23 juta rupiah. 23 juta 500 ribu rupiah. Masya Allah. 23 juta 500 ribu rupiah. 24. 24 juta. 24 juta. 24 juta. 25 juta rupiah. 25 juta rupiah. 25 juta rupiah. Cincin musafir Ustadz Abdul Somad. Anda mendapatkan amal untuk pembangunan tahfiz Quran dan juga pondok pesantren di Palabusa Kota Bau-Bau. 25 ya. 25. 10. 9. 8. 7. 6. 25 juta 500 ribu rupiah. 25 juta 500 ribu rupiah. 25 juta 500 ribu rupiah. 25 juta 500 ribu rupiah.
26 juta. 26 juta. Ya. 26 juta. 5 4 3 2 1. Allahu Akbar. 26 juta rupiah cincin musafir Ustadz Abdul Somad, dan juga tentunya mendapatkan amal untuk pembangunan tahfiz Quran. Suaminya boleh maju ke depan. Ya. Suaminya boleh, bersama suami boleh. Karena ibunya yang teriak-teriak, kita kasih kesempatan bersama suami boleh. Ya, suaminya mana ibu? Suaminya siapa? Siapa? Dedi Fadrin, Pak Dedi Fadrin, mana Pak Dedi Fadrin? Suaminya udah semaput nih. Siapa namanya? Dedi Fadri. Pak Dedi Fadri, ayo maju ke depan Pak. Oh ya, silakan. Pak Dedi Fadri. Masya Allah. Pak Dedi Fadri. Ayo maju Pak. Sini Pak, ya. Mohon maaf Pak. Maafkan istri Bapak. Baik, 1, 2. Ada. Bang Adam. Panitia sama Bang Zafar ke sumber suara. Ya, panitia atas nama Jafar ke sumber suara. Zafar, panitia atas nama Zafar ke sumber suara. Gimana suaminya ada? Ada. Dedi, Pak Dedi? Ya. Ada beliau ya? Ada Pak? Ibu? Aduh, nggak jadi nih kalau nggak ada suaminya, nggak dibayar berarti. Bisa Pak, mana kasih jalan beliau. Kasih jalan, kasih buka jalan beliau. Pak Dedi Fadri, ayo. Pak Dedi. Ustadz Somad ingin berjumpa dengan Bapak, silakan. Ya, silakan Pak, ayo maju Pak. Ada? Ya, silakan Pak Dedi. Mohon izin Pak Dedi. Masya Allah. Bapak maskernya dibuka aja, nggak apa-apa. Ya. Boleh maskernya Pak dilepas Pak, ya. Masya Allah, Pak Dedi. Tepuk tangan dong untuk Pak Dedi Fadri dan istri malam hari ini berhasil mengambil lelang cincin musafir dari Ustadz Abdul Somad dengan nilai 26 juta rupiah. Langsung dikenakan. Boleh foto bersama dengan Wali Kota Bawang, mohon izin Pak Wali, silakan. Ya. Ya. Pak Ketua DPR, mohon izin Pak. Pak Haji Safei, silakan Pak. Mohon izin Pak, kita berfoto bersama Pak. Ya, Pak Sekda, ya. Ya, Pak Waka silakan Pak. Pak Waka, mohon izin Pak. Kita ada di ujung Pak, ya. Terima kasih, selamat Bapak. Semoga mendapatkan amal jariah dari niat baik malam hari ini untuk mengambil lelang cincin musafir Ustadz Abdul Somad senilai 26 juta rupiah. Ya, terima kasih. Satu penghargaan dari kami, langsung mengajak Bapak untuk berfoto bersama. Ya. Kurang, masih ada lagi saya lihat dari Ustadz Abdul Somad. Mohon izin, ada jam tangan Pak Ustadz pakai ya. Jam tangan Alexander Christie dari Ustadz Abdul Somad akan kami lelang. Ya.
Oh ya, ditandatangan langsung kopiannya. Masya Allah. Jam tangan Alexander Christie Ustadz Abdul Somad saya buka dengan harga pertama 3 juta rupiah. 5 juta rupiah. Jam tangan Alexander Christie. Jam tangan ini adalah jam yang selalu menuntun langkah Ustadz untuk mengingat waktu sholat, mengingat waktu berdakwah. Siapa yang